Jika seseorang terus hadir di pikiranmu, apa artinya? Pernahkah kamu merasa ada satu nama, satu wajah, atau satu senyuman yang terus saja muncul di pikiranmu, bahkan tanpa kamu undang? Saat sedang bekerja, bersantai, atau bahkan sebelum tidur, sosok itu kembali hadir tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya arti dari semua ini? Apakah ini hanya kebetulan? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kamu pahami? Jika seseorang terus hadir di pikiranmu, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada perasaan, harapan, atau hubungan yang belum sepenuhnya kamu sadari. Mari kita bahas lebih dalam apa arti dari fenomena ini. 1. Ada koneksi emosional yang kuat. Ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, ini bisa jadi tanda bahwa ada koneksi emosional yang kuat antara dirimu dan dia. Pikiranmu mungkin tidak bisa berhenti memproses momen-momen kecil yang kalian bagikan, seperti obrolan yang bermakna, tatapan mata yang mendalam, atau bahkan senyuman yang ia berikan. Koneksi ini seringkali tidak disadari, tetapi sangat nyata. Tanpa sadar, hatimu merasa nyaman dengan kehadirannya, bahkan ketika ia tidak ada di sekitarmu. Mungkin kalian tidak selalu bersama secara fisik, tetapi ada energi emosional yang menghubungkan kalian, seperti benang halus yang tak kasat mata. Ini bukan hanya tentang cinta, tapi bisa juga tentang rasa peduli yang mendalam. Terkadang, orang yang terus hadir di pikiranmu adalah seseorang yang sangat berharga bagimu, seseorang yang kehadirannya memberi warna dalam hidupmu. 2. Ketertarikan yang sulit dijelaskan. Pikiranmu yang terus-menerus kembali pada orang itu juga bisa menjadi tanda bahwa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar rasa suka biasa. Ketertarikan ini mungkin muncul dari kepribadiannya yang menarik, caranya berbicara, atau bahkan energi positif yang ia bawa saat berada di dekatmu. Yang kamu mungkin merasa ada sesuatu yang spesial tentang dia, meskipun kamu belum sepenuhnya memahaminya. Bahkan di setiap detail kecil tentang dia, seperti caranya tertawa, atau cara dia melihat dunia, bisa menjadi magnet yang membuatmu tidak bisa berhenti memikirkannya. Ketertarikan ini seringkali sulit dijelaskan dengan logika. Hati dan kita bekerja dengan cara yang misterius, dan terkadang kita hanya tahu bahwa seseorang itu berarti tanpa tahu alasan pastinya. Yang jelas, jika bayangannya terus ada, itu bisa menjadi tanda bahwa dia memiliki tempat istimewa di dalam hatimu. Memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan adalah langkah pertama untuk mengenali hubunganmu dengan orang tersebut. Apakah ini cinta? Apakah ini hanya kekaguman? Atau mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. 3. Keinginan untuk dekat. Ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, ini juga bisa menjadi tanda bahwa ada keinginan kuat dalam dirimu untuk lebih dekat dengannya. Keinginan ini tidak selalu harus romantis. Terkadang itu adalah dorongan untuk mengenalnya lebih dalam, berbagi cerita, atau bahkan hanya berada di dekatnya untuk merasakan kehangatan yang ia bawa. Hati dan pikiran seringkali bekerja sama tanpa kita sadari. Pikiranmu yang terus kembali padanya adalah cara tubuhmu memberi sinyal bahwa kehadirannya penting bagimu. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang belum tersampaikan, atau mungkin ada potensi hubungan yang belum terungkap. Namun karena keinginan untuk dekat ini juga bisa menjadi dilema. Jika jarak, keadaan, atau situasi menghalangi kalian untuk bersama, pikiran yang terus-menerus memikirkan dia bisa terasa membingungkan. Hal itu bisa membuatmu bertanya-tanya, apakah dia merasakan hal yang sama? Atau apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini? Yang perlu diingat, keinginan untuk dekat adalah hal yang manusiawi. Tidak ada salahnya mengakui bahwa dia memiliki tempat istimewa dalam hidupmu. Jika memungkinkan, keluangkan waktu untuk mengenal dia lebih baik. Dan jika tidak, tetaplah hargai perasaan itu sebagai bagian dari perjalanan emosionalmu. 4. Tanda kamu memiliki harapan. Bayangan seseorang yang terus hadir di pikiranmu seringkali menjadi tanda bahwa di dalam hatimu kamu menyimpan harapan. Harapan ini bisa berupa keinginan untuk membangun hubungan, mendapatkan perhatiannya, atau hanya sekadar memiliki momen yang lebih banyak bersamanya. Harapan ini adalah cerminan dari apa yang kamu inginkan, meskipun kamu mungkin tidak berani mengakuinya secara langsung. Setiap kali kamu membayangkan dia, kamu mungkin memikirkan skenario-skenario indah, obrolan ringan yang mendalam, tawa bersama, atau bahkan perjalanan hidup yang mungkin bisa kalian jalani bersama. Namun harapan juga harus dibarengi dengan realitas. Penting untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku wujudkan? Atau apakah kami perasaan ini layak untuk diperjuangkan? Jika jawabannya iya, maka jangan takut untuk mencoba. Tetapi jika ternyata harapan itu tidak sejalan dengan kenyataan, belajarlah untuk menerima dan menghargai perasaanmu tanpa menyakiti dirimu sendiri. Pikiran yang terus tertuju pada seseorang seringkali bukan hanya tanda cinta, tapi juga harapan yang tersimpan dalam diam.
Dan harapan, jika disikapi dengan bijak, bisa menjadi awal dari perjalanan yang indah atau pelajaran berharga untuk hati yang lebih dewasa. 5. Kenangan atau momen yang membekas. Ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, bisa jadi itu karena kenangan atau momen tertentu yang sangat membekas di hatimu. Mungkin ada kejadian kecil yang pernah kalian alami bersama, percakapan mendalam, tawa yang kalian bagi, atau bahkan sekadar tatapan yang tak terlupakan. Kenangan semacam ini seringkali menjadi jangkar emosional. Pikiranmu secara alami akan kembali ke momen itu karena ada rasa hangat, nyaman, atau bahkan rindu yang tak bisa dijelaskan. Setiap detail kecil, seperti caranya berbicara atau ekspresi wajahnya, mungkin terus berputar di pikiranmu, membuatmu sulit untuk melupakannya. Kenangan ini adalah bukti bahwa hubungan kalian, entah besar atau kecil, telah memberikan dampak pada dirimu. Bahkan jika momen itu tampak sederhana, hatimu telah menyimpannya sebagai sesuatu yang berharga. Yang perlu kamu pahami adalah, apakah kenangan ini hanya sekadar nostalgia, atau menjadi dorongan untuk melangkah lebih jauh dengan orang tersebut? Netsiksan, kamu sedang berada dalam tahap awal jatuh cinta? Jika dia terus hadir di pikiranmu, sangat mungkin kamu sedang berada dalam tahap awal jatuh cinta. Perasaan ini biasanya ditandai dengan pikiran yang tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, bahkan tanpa alasan jelas. Di tahap ini, kamu mungkin merasa senang setiap kali membayangkan dia. Hanya memikirkan senyumnya, atau mengenang caranya berbicara sudah cukup untuk membuat hatimu berdebar. Kamu mungkin juga mulai membayangkan bagaimana rasanya jika kalian lebih dekat atau bahkan berbagi hubungan yang lebih dalam. Namun, jatuh cinta di tahap awal juga penuh dengan keraguan. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya, apakah dia merasakan hal yang sama? Atau bagaimana jika ini hanya perasaanku saja? Rasa penasaran ini adalah bagian alami dari proses jatuh cinta. Yang perlu kamu lakukan adalah memberi waktu pada dirimu sendiri untuk memahami perasaanmu. Jangan terburu-buru mengambil langkah, tetapi juga jangan takut untuk jujur pada hatimu. Jika memang ini adalah cinta, biarkan perasaan itu tumbuh secara alami, sambil tetap membuka diri pada kemungkinan apapun yang akan terjadi. Karena pada akhirnya, jatuh cinta adalah perjalanan yang indah meski penuh dengan teka-teki dan tantangan. Itu adalah bagian dari pengalaman hidup yang layak untuk dijalani. 7. Kamu sedang berusaha memahami perasaanmu. Ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berusaha memahami perasaanmu terhadap orang tersebut. Ada kemungkinan bahwa pikiranmu terus-menerus kembali padanya, karena kamu merasa bingung atau tidak yakin tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini hanya kekaguman? Atau mau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Pikiran yang berulang seperti ini adalah cara alam bawah sadarmu memproses perasaan yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Di tahap ini, penting untuk memberi dirimu ruang dan waktu. Jangan terlalu memaksakan diri untuk segera menemukan jawaban. Alih-alih, biarkan perasaan itu mengalir apa adanya. Observasi bagaimana kehadirannya di pikiranmu memengaruhi emosimu. Apakah membuatmu bahagia, tenang, atau justru khawatir? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kamu memahami langkah berikutnya. 8. Kamu merasa ada hubungan yang belum tuntas. Terkadang, pikiran yang terus-menerus tertuju pada seseorang adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara kamu dan dia. Ini bisa berupa hubungan yang belum sempat berkembang, perasaan yang belum tersampaikan, atau bahkan konflik yang belum terselesaikan. Ketidaktuntasan ini seringkali menjadi beban emosional yang membuatmu sulit melupakannya. Kamu mungkin merasa ada banyak hal yang seharusnya kamu katakan atau lakukan, tetapi belum sempat terjadi. Pikiranmu terus kembali padanya, sebagai bentuk penyesalan atau keinginan untuk menyelesaikan apa yang tertinggal. Jika ini yang terjadi, penting untuk mencari cara untuk melepaskan atau menyelesaikan apapun yang belum tuntas. Jika memungkinkan, bicarakan langsung dengannya. Namun, jika itu tidak mungkin, temukan cara untuk berdamai dengan keadaan, baik melalui refleksi diri maupun berbagi dengan seseorang yang bisa dipercaya. Ingatlah bahwa tidak semua hubungan atau perasaan harus memiliki akhir yang sempurna. Terkadang, memaafkan diri sendiri dan menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan adalah langkah terbaik untuk melanjutkan hidup. Tetapi jika hubungan itu memang layak diperjuangkan, jangan ragu untuk mengambil langkah kecil untuk memperbaikinya. 9. Perasaan rindu yang mendalam. Ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, bisa jadi ini adalah tanda bahwa kamu sedang merasakan rindu yang begitu mendalam. Rindu ini mungkin tidak hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga kehadiran emosionalnya yang membuatmu merasa utuh. Rasa rindu biasanya muncul karena adanya keterhubungan yang kuat di masa lalu atau momen yang begitu berarti bagimu. Pikiranmu secara alami akan mengingat kembali detail-detail
kecil seperti cara dia tertawa, caranya memandangmu, atau kata-kata yang pernah dia ucapkan. Semua itu menjadi alasan mengapa dia sulit keluar dari pikiranmu. Namun, penting untuk diingat bahwa rindu yang terus dibiarkan tanpa tindakan dapat berubah menjadi beban. Jika rindu ini terlalu kuat, cobalah untuk menghubunginya atau mencari cara untuk mengekspresikan perasaanmu. Jika itu tidak memungkinkan, berusahalah untuk mengalihkan perhatianmu pada hal-hal lain yang bisa memberimu kebahagiaan. Rindu adalah emosi yang alami, tetapi jangan biarkan perasaan itu menghentikanmu untuk terus bergerak maju. 10 alam bawah sadarmu memproses sesuatu. Kadang, pikiran yang terus tertuju pada seseorang bukanlah sesuatu yang disengaja, melainkan hasil dari cara alam bawah sadar memproses emosi atau perasaan yang kamu rasakan terhadap orang tersebut. Ini bisa terjadi ketika ada perasaan yang belum kamu sadari sepenuhnya, atau situasi yang belum selesai antara kamu dan dia. Alam bawah sadar kita memiliki cara unik untuk memberitahu apa yang penting bagi kita. Misalnya, jika kamu terus memikirkannya, mungkin itu karena dia memiliki peran yang berarti dalam hidupmu, baik di masa lalu, saat ini, atau bahkan masa depan. Pikiranmu bisa saja sedang mencoba memberi petunjuk tentang apa yang harus kamu lakukan, seperti mendekatinya, menyampaikan perasaanmu, atau mungkin melepaskannya. Di sisi lain, pikiran ini juga bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang belajar sesuatu tentang dirimu sendiri. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hubungan, atau apa yang membuatmu merasa bahagia. Biarkan dirimu merenung, tetapi jangan sampai terlalu larut. Dengarkan apa yang hati dan pikiranmu coba sampaikan, tetapi pastikan kamu tetap berpegang pada realitas. Dengan begitu, kamu bisa menemukan kedamaian, baik dengan perasaanmu sendiri maupun dengan hubungan yang sedang kamu pikirkan. Mengapa dia terus ada di pikiranmu? Ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, itu bukan kebetulan. Ada banyak alasan mengapa dia begitu sulit untuk dilupakan, entah itu karena koneksi emosional yang kuat, rasa rindu yang mendalam, harapan yang belum terwujud, atau kenangan yang terlalu indah untuk diabaikan. Pikiran ini adalah cara hatimu berbicara, mengungkapkan apa yang mungkin belum kamu sadari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kamu merespons perasaan ini. Apakah kamu akan mendekatinya, benar tanggapan yang kamu rasakan, atau memilih untuk melepaskan dan melanjutkan hidupmu? Ingatlah bahwa memikirkan seseorang bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu peduli, bahwa kamu memiliki hati yang mampu mencintai, merindu, dan berharap. Namun, pastikan perasaan ini tidak membuatmu terjebak dalam ilusi yang menyakitkan. Beranilah menghadapi kenyataan apapun itu, dan gunakan pengalaman ini untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Karena pada akhirnya, memikirkan seseorang adalah bagian dari perjalanan hidup dan cinta. Tapi jangan lupa, kebahagiaanmu tetap ada di tanganmu sendiri. Jika memang dia ditakdirkan untukmu, semesta akan menemukan jalannya. Jika tidak, maka percayalah bahwa ada rencana lain yang lebih baik menantimu di depan.